inilah 10 ulama, ustadz, dan cendekiawan muslim terkenal di dunia yang memutuskan mengikuti panggilan mereka menjadi Katolik. 1. Ustadz Dave Diaz. Sebelum menjadi ustadz, Dave Diaz adalah seorang pendeta di salah satu gereja denominasi Protestan di Filipina. Ia menjadi pendeta sejak tahun 1991. Akan tetapi pada tahun 2012, pendeta Dave Diaz memutuskan menjadi mu'alaf dan menganut agama Islam, bahkan menjadi seorang ustadz dengan nama Ustadz Dawood. Usai menjadi seorang muslim, ia begitu aktif menjadi apologet muslim berdebat dengan kekristenan. Perdebatan iman dengan rekannya Ustadz Ahmad Barcelon menghantar Ustadz Dawood memutuskan kembali mengikuti Tuhan Yesus dan memilih masuk dalam persekutuan gereja Katolik. Pada tahun 2022, Ustadz Dawood mengumumkan bahwa dirinya resmi memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia kini begitu aktif sebagai rasul awam, pembela iman Katolik di Filipina, dan kembali memakai nama lamanya yaitu Dave Diaz. 2. Imam Mario Yosef. Dr. Mario Yosef adalah seorang imam muslim yang berasal dari negara India. Ia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga muslim yang sangat taat. Ketika berumur 8 tahun, ayahnya memasukkan dirinya ke sekolah Al-Quran untuk menjadi seorang imam muslim. Hingga usai 10 tahun belajar, ia akhirnya menjadi imam muslim di India di umur 18 tahun. Perjalanan panggilannya berpindah menjadi Katolik berawal ketika dirinya membawakan suatu ceramah di masjid. Mario mengatakan, saat itu ia berkata bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Lalu salah seorang jemaah bertanya kepadanya siapakah Yesus itu. Pertanyaan ini membawa Mario Yosef masuk dalam permenungan yang mendalam hingga ia pun mencari tahu lebih dalam siapa sosok Yesus itu. Mario lalu mempelajari Al-Quran hingga Alkitab. Usai bergumul, Mario lalu menarik kesimpulan dan memutuskan percaya bahwa Yesus Kristus sungguh adalah Tuhan. Ayahnya lalu mengetahui keputusan Mario ini hingga menyiksa Mario selama sebulan dan hampir menghilangkan nyawa dari Mario. Namun Mario tetap kuat dalam iman. Ia lalu pergi meninggalkan rumah, mengikuti katekumen hingga akhirnya dibaptis di gereja Katolik dan mendapat nama baptis Yosef menjadi Mario Yosef. Walau diusir dari keluarga, namun Mario yang dulunya adalah seorang imam muslim, kini hidup penuh sukacita bersama Kristus. 3. Imam Tunreng Malata. Siapa sangka sosok pastor asal Sulawesi Selatan ini dulunya adalah pemimpin sholat. Ya, dalam salah satu sharing, Pastor Tunreng Malata menceritakan perjalanan panggilan imannya. Kakeknya adalah seorang kiai, sedangkan ayahnya adalah seorang guru ngaji. Sejak kecil, Pastor Tunreng Malata sudah memimpin sholat. Suatu hari kakek dari Pastor Tunreng Malata terpukau akan sosok Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman, hingga memutuskan menjadi pengikut Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan juga menghantar ayah dari Pastor Tunreng berpindah menjadi Katolik. Bahkan Pastor Tunreng sendiri juga akhirnya memutuskan dibaptis dengan nama baptis Simon. Tak terhenti sampai di sini saja, ia lalu terpanggil menjadi seorang imam Katolik hingga ditabiskan menjadi pastor dan kini berkarya sebagai salah satu imam di Keuskupan Agung Makassar. Dari pemimpin sholat di masa kecil dan kini memimpin misa atau mempersembahkan perayaan Ekaristi bagi umat. 4. M. Susa. Lahir pada tahun 1962, M. Susa adalah seorang uskup yang menggembalakan umat Katolik di Keuskupan Agung Blantyre, negara Malawi, Afrika. Siapa sangka uskup yang menggembalakan 3,1 juta jiwa umat Katolik di keuskupannya ini dulunya adalah seorang muslim, bahkan berasal dari keluarga muslim yang sangat taat. Ia bahkan adalah putra dari seorang imam muslim terkenal di Malawi. Pada umur 12 tahun, usai mengalami pengalaman spiritual, M. Susa memutuskan dibaptis menjadi Katolik dan mendapat nama baptis menjadi Thomas Lucas M. Susa. Ia bahkan terpanggil menjadi seorang imam Katolik. Keputusannya ini mendapat tentangan keras dari ayahnya yang adalah seorang imam muslim. Walau ditentang, namun Thomas Luke M. Susa tetap setia dengan panggilannya. Pada tahun 1996, Thomas M. Susa ditabiskan menjadi imam Katolik, hingga tahun 2003 ia diangkat menjadi uskup.
Sang ayah tersentuh akan perjalanan iman dari Monsinyur Thomas Luke M. Susa hingga sang ayah akhirnya terpanggil dan meminta dibaptis menjadi Katolik pada tahun 2006 usai mengikuti katekumen. Proses pembaptisan sang ayah dari Islam menjadi Katolik ini juga dilakukan langsung oleh sang putra tercinta yaitu Uskup Agung Thomas M. Susa. 5. Daniel Ali. Daniel Ali adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dari negara Irak. Ia dibesarkan dalam keluarga Muslim Kurdi di Irak bagian utara, lalu pindah ke Amerika Serikat untuk studi. Di Amerika Serikat, Daniel Ali lalu menikah beda agama dengan seorang wanita Protestan Amerika. Setelah mengarungi bahtera rumah tangga, Daniel Ali mulai tertarik akan ajaran iman Kristen yang dianut oleh sang istri. Ia lalu mempelajari iman Kristen dan juga mempelajari sejarah gereja. Hingga Daniel Ali menemukan bukti kebenaran akan Tuhan Yesus dan juga gereja Katolik. Ia lalu akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, menjadi seorang Kristen, dan bahkan mengajak istrinya yaitu Sarah untuk masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik. Usai mengikuti katekumen bersama sang istri, Daniel Ali yang dulunya adalah Muslim lalu dibaptis dan istrinya yang dulunya adalah Protestan lalu diterima ke dalam gereja Katolik pada tahun 1998. Daniel Ali kini adalah seorang Katolik yang sangat taat, bahkan misionaris awam Katolik yang hebat. Dan sudah begitu banyak karya tulisan yang telah ia rilis. 6. Yakob Imam. Yakob Imam merupakan seorang cendekiawan Muslim terkenal dan doktoral dari Universitas Oxford, Inggris. Sejak kecil, Yakob Imam dibesarkan sebagai seorang Muslim oleh ayahnya yang berasal dari Palestina, sedangkan ibunya adalah seorang Protestan Amerika Serikat. Perjalanan panggilan Yakob Imam menjadi pengikut Kristus ketika dirinya menemukan jawaban yang selama ini ia cari tentang keberdosaan manusia. Ia pun menemukan di dalam ajaran kekristenan apa yang selama ini ia cari, yaitu sosok Allah yang Maha Rahim dan penuh kasih. Yakob Imam lalu membaca tradisi dan sejarah gereja, hingga ia menemukan bahwa gereja Katolik adalah tempat yang tepat baginya untuk mengikuti Tuhan Yesus, karena merupakan gereja asli yang didirikan langsung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan memiliki garis suksesi apostolik kepemimpinan yang tak terputus, mulai dari Rasul Petrus yang adalah Paus pertama. Ia lalu mengikuti katekumen atau pelajaran agama Katolik selama hampir setahun, hingga dibaptis dan resmi berpindah dari Islam menjadi Katolik. Usai menjadi Katolik, Yakob Imam bertumbuh menjadi orang Katolik yang taat. Ia bahkan mendirikan sebuah komunitas di Universitas Oxford untuk mempromosikan ajaran sosial gereja Katolik di universitas. 7. Haji Muhammad bin Abdel Jalil. Muhammad bin Abdel Jalil adalah seorang haji dan cendekiawan Muslim terkenal asal negara Maroko, Afrika Utara di abad 20. Lahir pada tahun 1904, ia adalah lulusan dari Universitas Al-Qarawin, Maroko, dan mempelajari ilmu Al-Quran. Muhammad bin Abdel Jalil lalu pergi berziarah ke Mekah bersama kedua orang tuanya. Pada umur 18 tahun, ia terpanggil menjadi Katolik usai melihat kehidupan para biarawan Fransiskan di Rabat, ibu kota negara Maroko. Pada umur 24 tahun, Haji Muhammad Abdel Jalil akhirnya dibaptis menjadi Katolik dengan nama baptis Jean, walau Maroko kala itu melarang keras perpindahan agama. Pada 1929, hanya 1 tahun setelah dibaptis, Jean Muhammad lalu memutuskan mengikuti panggilannya untuk menjadi seorang imam Katolik di Ordo Fransiskan. Pada tahun 1935, ia akhirnya ditabiskan menjadi imam. Sejumlah karya tulisan dari Pastor Jean Muhammad telah diterbitkan, terlebih perjalanan panggilannya dari Islam menjadi seorang Katolik. Pada 1979, ia menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. 8. Ulama Mulazadeh Mehmet Ali. Mulazadeh Ali adalah seorang ulama dan profesor Islam terkenal asal negara Turki di abad 19-20. Ia lahir di masa kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Di masa muda, ia adalah seorang Muslim yang sangat taat, hingga panggilannya menjadi Katolik bermula ketika perjumpaannya dengan seorang filsuf Prancis yaitu Maurice Blondel, dan ia tertarik akan ilmu filsafat. Ia lalu memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis pada 1905 dengan nama baptis Paul atau Paulus. Usai dibaptis, ia memakai nama baru Paul Mula. Paul Mula lalu terpanggil menjadi imam Katolik hingga akhirnya ditabiskan pada 1913 dan bahkan menjadi imam asli Turki. Pastor Paul Mula lalu menjadi penasehat bagi sejumlah paus,
khususnya tentang dialog antara agama Katolik dan agama Islam. Pada 1959, ia menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. 9. Haji Muhammad El-Atas. Lahir pada 1631 dari keluarga bangsawan, Haji Muhammad Atas adalah seorang pangeran negara Maroko. Siapa sangka ia juga memiliki perjalanan iman terpanggil menjadi seorang Katolik. Perjalanan panggilannya berawal setelah dirinya pulang haji dari Mekah. Ia lalu pergi ke negara Malta dan di sanalah ia memutuskan dibaptis menjadi Katolik pada 1656 dengan nama baptis baru Baltasar Loyola yang diambil dari Santo Ignatius Loyola. Usai dibaptis, Baltasar Loyola lalu mewartakan iman Katolik kepada sejumlah penduduk yang belum mengenal Kristus. Pada 1657, hanya setahun setelah dibaptis, ia memutuskan menjadi seorang imam di Serikat Yesuit. Ia lalu ditabiskan menjadi imam Katolik pada 1663 dan berkarya di Portugal hingga Spanyol. Pada 1667, ia menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. 10. Juan Andres adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim terkenal di abad 16 dari negara Spanyol. Perjalanan spiritual membawa dirinya memutuskan dibaptis menjadi Katolik pada 1487 di Gereja Katolik Katedral Valencia, Spanyol dengan nama baptis Yohanes. Ia lalu terpanggil menjadi seorang imam Katolik hingga ditabiskan. Atas misi yang diberikan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, ia pergi mewartakan Injil dan iman Katolik kepada penduduk Spanyol yang belum percaya kepada Kristus. Menjelang akhir abad 16, ia menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. Sahabat Katolik keren, itulah 10 ulama, ustadz, dan cendekiawan muslim terkenal di dunia yang memutuskan berpindah menjadi Katolik dan mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa ya, semoga kisah perjalanan panggilan mereka ini menguatkan iman kita. Tetaplah setia mengikuti Tuhan Yesus dalam gereja Katolik yang kudus apapun yang terjadi.